sering salah tentang modal, Pak. Orang selalu berpikir modal itu adalah uang. Padahal yang disebut modal itu ada 4 kan gitu Pak ya. Kalau uang itu apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kemudian siapa yang kita tahu. Yang keempat itu adalah siapa kita. Jangan menunggu sempurna untuk action, biarkanlah action perjalanan itu yang menyempurnakan. Membuat sempurna gitu ya. Mitra bisnis, selamat bertemu kembali pada Business Wisdom Podcast. Kali ini saya Ahmad Fatoni sebagai host kedatangan tamu Pak Made Muku. Oke. Selamat datang Pak Made Muku. Selamat datang. Terima kasih ya, bertemu kembali ya Pak. Bertemu kembali. Soalnya dari Bali saya ini. Oke, terima kasih Pak. Hampir Surabaya. Nah, mitra bisnis, kita akan berdiskusi banyak tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Pak Made sebagai senior trainer di Business Wisdom Institute ternyata juga seorang entrepreneur yang sukses. Nah, apa rahasia-rahasia kesuksesan beliau akan kita kupas di dalam sesi ini. Boleh Bapak ceritakan Pak? Oke. Bisnis apa yang Bapak geluti dan barangkali sejarahnya seperti apa gitu supaya kita bisa tahu dan barangkali itu menarik minat buat para pendengar atau pemirsa kita gitu. Silakan Pak. Begini Pak, tadi Bapak memperkenalkan saya sebagai seorang senior trainer yang juga memiliki beberapa usaha. Nah itu tepat sekali Pak, karena begini. Karena memang saya lebih passion itu mentraining Pak. Tapi menariknya adalah saya menjadi trainer itu justru karena saya punya usaha. Nah kembali ini ya. Kembali ini. Oke. Jadi awalnya berusaha ya, kemudian karena saya juga dosen ya. Jadi saya diminta mengajar entrepreneur, memotivasi orang. Sehingga saya dibutuhkan gitu ya. Waktu itu sekitar tahun 2010, 2000 itu banyak orang yang minta untuk ayo Pak gimana sih cara buka usaha. Ya dilala gitu Pak ya. Dilala. Ya akhirnya jadi trainer. Dan ternyata itu passion saya. Seiring berjalannya waktu, sudah umur ya Pak ya. Anggap 45 gitu kan sudah harus melakukan apa yang kita suka. Maka jadinya trainer lah yang menjadi hal pokok di saya. Nah sekarang apa itu usaha yang saya geluti? Gitu Pak ya. Nah, yang pertama itu usaha saya kecil-kecil Pak. Kecil tapi banyak gitu ya. Masih banyak. Makanya saya kurang nyaman kalau disebut pengusaha. Nah, jujur aja nih Pak. Kurang nyaman disebut pengusaha. Saya lebih mendefinisikan kalau saya disebut entrepreneur itu saya lebih kepada saya yakin bisa mandiri, lebih ke sana Pak. Lebih ke sana saya. Sehingga karena keyakinan saya bisa mandiri itu saya awali dengan mengelola restoran dari mertua saya gitu sebetulnya awalnya Pak. Ya. Nah saya tidak berpikir berapa duit yang saya dapat. Pokoknya restoran itu sudah terbengkalai gitu saya kelola dengan berbekal ilmu-ilmu teknik industri saya di ITS, jadi rame Pak. Ini menarik ini ya. Yang tadinya terbengkalai kemudian menjadi rame. Nah tahun itu. 98 itu, 99 itu. Nah waktu itu mungkin saya juga beruntung karena kanan kiri saingan belum banyak di daerah Sanur. Sanur ya Pak ya? Sanur, Oke, Pak. tempat wisata ya? Tempat wisata. Dengan saya sentuh sedikit, melayani ya toh. Kemudian baik sama karyawan. Karyawannya sudah bisa masak. Loh malah tamunya suka gitu. Jadi jadi rame. Nah malah waktu itu akhirnya mertua saya bilang, wah kalau gitu kamu bisa ini. Gitu. Ya sudahlah. Sekian persen dari untung buat kamu. Nah, wah, itu salah satu motivasi mungkin ya. Salah satu cara motivasi. Dan ternyata saya belajar di sana tentang makanan. Nah, begitu saya juga tetap dosen Pak waktu itu. Begitu Bom Bali sepi. Nah, jadi tambahan penghasilan saya kan surut nih. Bingung Pak. Piring nganggur, tukang masak nganggur gitu. Saya ngomong sama mertua, boleh Kak saya sewa gitu. Jadi piring-piring, kalau otak saya itu buat catering Pak, catering service. Jadi kalau dapat order, saya sewa, saya bayar ke restoran, mumpung restorannya sepi gitu. Ya
kalau kita ngomong gitu orang kan pasti ngasih Pak. Restoran sepi daripada nganggur, piringnya disewa, walaupun itu mertua Pak. Iya. Bagi saya sih harus fair gitu. Iya. Nah akhirnya catering jalan lagi Pak. Jalan lagi ya, oke ya. Sebentar. Iya. Tadi ada restoran di Sanur gitu ya. Sekarang merambah menjadi apa? Catering gitu ya. Iya catering karena waktu itu berpikirnya, wah ini kalau bom Bali, jadi pariwisata itu kayak tidak labil begitu Pak ya, sensitif gitu. Wah kita masuk domestik dah gitu. Akhirnya jadi catering. Catering rame Pak. Rame, bom Bali sudah, pariwisata sudah kembali, restoran jalan lagi. Berarti ada dua. Nah, terus orang buat nyari catering kan nyari tenda Pak. Iya, karena itu rangkaian paketnya gitu ya. Buatlah ini saya menyewakan tenda. Persewaan tenda gitu ya. Pokoknya yang penting ada. Keren gitu. Ini ya. Nah semuanya ini mengapa saya sebut saya bukan gak enak disebut pengusaha gitu. Karena ini mengalir aja Pak. Saya bukan terus berani pinjam duit gitu. Nggak Pak, nggak berani Pak. Ya apa yang ada kita coba kerja keras gitu. Dan dipikir matang gitu aja Pak. Dengan prinsip-prinsip saya pelajari teknik industri gitu ya. Bahwa harus ada diferensiasi dan lain sebagainya. Kita coba di situ aja. Nah kemudian muncul ide berikutnya sama Pak Tanadi. Nah, apa yang dilihat pada diri saya, ayo bangun kampus gitu. Wah, bangunlah kampus ya. Dengan tekun. Rame Pak. Rame juga ya. Kampusnya Instiki ya kan. Jadi rame, awalnya cuma 90 mahasiswa, naik terus Pak. Sekarang mahasiswanya per tahun itu 1.400. Wah. Dan ini naik lagi sekarang. 1.400 ya. Wah, termasuk yang besar untuk kategori wilayah di Bali ya Pak ya. Pak. Ya kita termasuk, kalau ngomong jumlah mahasiswa termasuk 5 besar di Bali Pak. Nah ada lagi setelah itu Pak. Oh ada lagi ya, apa ini? Apa lagi nih? Setelah itu ada rumah saya itu saya buat di belakang, di depannya kosong gitu. Dulu waktu buat rumah juga berpikir di belakang aja buat rumah, depan pasti ada gunanya gitu kan gitu. Ternyata benar. Nah, kanan kiri saya di tempat tinggal ada restoran. Dan punya kalian buat lagi ini namanya Pak. Karena sebelumnya sudah ada pengalaman mengelola restoran di Sanur ya. Tadi ya, yang tadi kalau saya dengar kebanyakan pada saat itu melayani turis-turis asing gitu ya. Karena bom Bali dan sebagainya, turis asingnya kurang sehingga jadi sepi gitu ya. Jadi catering. Terus berkembang lagi persewaan tenda, kampus, dan sekarang ada ruang nih di depan rumah yang memungkinkan untuk dibikin sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Maka muncul ide yang paling terakhir adalah restoran yang namanya White Kenny. Wah. Bukan terakhir Pak. Oh bukan terakhir ya. Berlanjut terus ini ya. Nah terus White Kenny tantangannya mungkin nanti bisa kita ceritain. Tantangannya banyak tapi sekarang udah settle juga. Udah senang juga, happy lah begitu. Nah terus mulai restoran yang dulu yang di Sanur itu sudah nggak zaman Pak. Jadi dia luas. Artinya luas. Saya dulu marketnya udah nggak zaman lah, nggak efektif lah kalau terlalu luas gitu. Apalagi kita marketnya bukan travel gitu. Akhirnya saya terpikir di depan, terus kita buat restoran kecil aja di depan, di belakangnya saya jadikan villa. Jadi sudah jadi ini sekarang sudah buka restorannya 16 Juli. Ya, baru ya 16 Juli ya. Ya, villanya lebih baru lagi bukanya. Oh, ada villa. Villa di belakang dapat 7 villa, Pak. 2 bedroom, 3 villa, 1 bedroom. Nama villanya adalah The Arca Villa Sanur. The Arca Villa Sanur. Terus nama restorannya Seja. Dari serangkaian perjalanan kewirausahaan ini kan pasti ada kisah ya di setiap jenis usaha atau unit-unitnya tadi ya. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut. Siap. Sebelum itu, ini ada beberapa data yang menarik ya. Data statistik. Sekitar 14% itu adalah pertumbuhan di Indonesia dalam skala yang total ya, baik kecil, sedang, besar.
pertumbuhan tingkat kewirausahaan di Indonesia. Jadi kan ada kecenderungan tumbuhnya cukup ya Pak ya, cukup signifikan ya. Jadi nanti kita mencoba untuk mengeksplorasi hal-hal penting versi Pak Made ketika para pendengar kita atau para pemirsa kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Oke ya. Siap Pak. Dan yang menarik juga sekitar lebih dari 80% PDB kita ini disumbang oleh UMKM, yang mana sebenarnya UMKM itu adalah traditional entrepreneurship sebenarnya. Betul. Menarik sekali Pak Made, sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit bisnis yang Bapak ciptakan dan kelola ya. Kalau berangkat dari teori, nanti kita masuk ke teori. Beberapa ahli itu kan menyebut konsep entrepreneurship itu sebagai kemampuan atau proses untuk menemukan sesuatu, oke ya, apakah itu terkait produknya dan hal-hal yang ada di sekitar itu, dan kemudian mentranslate apa yang ditemukan itu ya menjadi sebuah kegiatan nyata untuk menghasilkan financial benefit tertentu. Nah itu secara teori. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang hal itu. Oke, Pak Made, dari banyak unit bisnis yang Bapak mulai dan kembangkan saat ini, saya yakin ada hal menarik gitu ya. Nah, nanti Bapak ceritakan apa itu. Kita awali dulu dengan hal yang paling penting menurut saya. Silakan, Pak. Apa hal terpenting menyangkut attitude atau menyangkut pola pikir ya, mindset. Ketika Bapak memutuskan, saya akan menjadi seorang entrepreneur, dan dalam perjalanannya itu apa yang Bapak pelajari? Saya merasa bahwa tidak ada sebuah jeda pasti ya. Saya mau entrepreneur, enggak ada saya. Nah, tetapi apa attitude paling penting? Ya, ini bisa akan saya ceritakan begini ya dari pengalaman saya. Bahwa saya merasa selalu Pak, hidup saya harus lebih baik gitu Pak. Itu Pak. Nah waktu itu awalnya kan saya dosen, harus lebih baik apa yang saya kerjakan, gitu. Dan saya lihat restoran mertua itu, gitu loh Pak. Saya datang, saya mau kelola, gitu loh Pak. Gitu. Jadi ingin lebih baik. Nah kemudian kalau bahasa lebih umumnya itu berani mencari yang tidak nyaman gitulah kira-kira. Kalau ngomong nyaman kan sudah nyaman, nyaman kan begitu Pak. Nah itu menarik itu. Gitu. Makanya saya kira yang paling penting sekali adalah berani untuk tidak nyaman. Berani untuk tidak nyaman. Nah tapi berikutnya rumusnya gini yang paling penting. Kalau itu attitude, sekarang rumus menjadi wirausaha. Kalau diringkas jadi satu itu dalam story Pak bisa saya. Gini, silakan Pak. Ada seorang raja, ya, dia mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menyeberangi sungai penuh dengan pirana, ular dan buaya, berarti orangnya kuat ini. Dia akan saya nikahkan dengan putri saya. Berarti pasti akan kaya orang itu. Iya, putri raja ya, apalagi. Begitu gong dibunyikan, dong gitu, ada orang nyemplung Pak, berenang. Sementara yang tidak ada yang berani yang lain. Dia nyemplung, berenang, disikat buaya, berdarah-darah. Ada yang tepuk tangan, ada yang mendoakan biar gak berhasil gitu. Tapi dia tetap berdarah terus Pak. Akhirnya berhasil sampai di sungai seberang. Ada yang tepuk tangan, ada yang bersyukur dia berhasil dan sukses, ada yang iri gitu. Tapi yang menarik, ada satu orang yang bertanya, wah Anda akan jadi orang kaya sekarang, sukses Anda. Boleh tahu dong apa rahasia suksesnya gitu. Nah menarik jawabannya gini, dia ngos-ngosan, sebentar, justru saya yang mau bertanya, siapa yang dorong saya tadi? Nah artinya apa? Teknik dari berwirausaha itu adalah ya nyemplung Pak. Nyemplung ya, Anda bilang entrepreneur itu bukan sains, bukan seni, tetapi action. Jadi
saya berani kok, tidak terlalu nyaman, tapi nggak action kan repot Pak. Itu kira-kira. Jadi 2 poin penting. Yang pertama harus mau lebih baik walaupun melawan ketidaknyamanan. Yang kedua adalah ya action Pak. Itu kira-kira Pak. Saya jadi teringat 2 kata-kata bijak yang sering kita dengar setelah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Made. Yang pertama adalah kalau kita di dalam proses melakukan itu merasa tidak nyaman, itu artinya kemungkinan besar kita berada pada jalan yang benar. Setuju ya Pak ya? Tadi kan Pak Made bilang gitu ya. Iya betul. Pak. Yang kedua tadi ya, ini yang menarik, action. 1% itu adalah teori gitu ya, atau planning kita atau dan sisanya 99% adalah action. Nah, itu yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan, sama seperti yang Pak Made tadi sampaikan. Makanya menarik. Saya sedang gini Pak, mengapa orang nggak action? Dia menunggu sempurna. Mengapa ada orang bilang kok justru pendidikan makin tinggi nggak action? Karena makin banyak ilmu, makin banyak perencanaan. Gitu. Makanya ada quote menarik Pak buat teman-teman supaya action adalah jangan menunggu sempurna untuk action. Biarkanlah action perjalanan itu yang menyempurnakan. Membikin sempurna gitu ya. Luar biasa. Berkaitan dengan tadi mindset, dan saya yakin ada satu hal penting yang ada di setiap upaya-upaya Bapak untuk membesarkan bisnis itu, yaitu passion. Bapak punya pendapat apa tentang itu? Nah ini saya suka nih Pak. Saya suka ini. Jangan juga menyalahartikan passion. Gitu, Gini, saya setuju bahwa kita berbisnis sesuai dengan passion. Setuju itu Pak. Tetapi Anda jangan menunggu passion itu untuk mulai gitu. Gini. Karena orang sukses itu harus punya passion dan punya purpose. Kan gitu Pak. Passion and purpose. Yes. Tapi kalau enggak ada keduanya, yang lebih penting itu purpose Pak. Bahwa hidup lebih baik. Nah, jadi memang yang terbaik itu ketemu passion dan purpose. Contoh saya ingin menjadi pembicara hebat dan passion saya adalah bicara. Itu pas gitu. Tapi dulu kan saya memang passionnya ngajar. Tapi saya harus hidup lebih baik. Kesempatan untuk jadi pembicara enggak ada. Tapi saya punya purpose, hidup harus lebih baik. Maka apa yang ada walaupun enggak nyaman saya lawan gitu. Nah apalagi ada konsep menarik Pak. Tujuan itu sesuai dengan umur. Saat muda 0 sampai 20 belajar sehebat-hebatnya, kan di Jack Ma bilang gitu ya. 20 sampai 30 belajar di orang lain. 30 sampai 40 disitulah kita memilih apakah jadi entrepreneur. Coba. Dan saya kebetulan umur 30 itu pertama kali buat catering itu. Ya kan gitu. Saya memilih itu. Energi masih hebat, semangat masih oke, begadang gak apa-apa, tidur 2 jam gak apa-apa. Itu kesempatan. Walaupun passion saya bukan makanan gitu. Itu Pak. Nah memang umur 40 lakukan yang kamu suka. Nah kebetulan di umur 40 saya sama Pak San buka kampus dan saya jadi pembicara. Pas. Dari trainer bukan pembicara trainer lah begitu fasilitator. Saya itu seneng. Nah syukurnya usaha-usaha saya ini istri dan anak saya sudah bisa. Makanya catering saya serahkan kepada istri. Dia yang fokus akhirnya. Karena bisnis itu jangan jadi sampingan. Kalau dia sampingan hasilnya sampingan gitu ya. Dia fokus itu istri saya. Kemudian anak saya ada yang fokus di sejanya. Ada yang fokus di villanya. Kan gitu Pak. Tapi saya tetap menjalankan passion di kampus. Jadi saya fokusnya di kampus. Tapi kalau dulu saya nunggu passion Pak, berat Pak. Itu kira-kira. Jadi sambil jalan kita harus temukan. Itu kira-kira Pak. Nah kita balik ke konsep dulu ya. Iya Pak. Kalau menurut para ahli itu kan tadi sudah sempat kita bahas di awal. Nah ada satu faktor yang mana faktor itu nyata pada
sebuah entrepreneurship gitu, Iya. yaitu risiko dan modal gitu ya. Jadi dalam konsepnya itu risiko dan modal itu selalu menyertai tentang seseorang yang ingin melakukan entrepreneurship atau seorang entrepreneur pengusaha. Nah, sejauh yang Bapak alami ya di dalam perjalanan mengelola dan membesarkan bisnis-bisnis itu, apa yang Bapak alami gitu, yang itu Bapak mau pengen Bapak bagikan pada sesi podcast ini? Saya suka ini Pak pertanyaannya, modal dan risiko, kan gitu. Mungkin ini yang menyebabkan saya kurang nyaman disebut pengusaha, gitu Pak. Karena apa? Nah gini, saya kalau kan teorinya kan makin besar modal nanti bisa makin besar dapat keuntungan, risikonya juga makin besar. Saya itu Pak memilih resiko-resiko yang super kecil. Gitu Pak. Karena objektif saya adalah ya lebih baik pokoknya. Dan hidup itu harus happy gitu Pak. Jangan sampai kita mumet gitu loh. Buat apa kan gitu Pak. Jadi sehingga modal yang saya maksud adalah akhirnya saya memakai modal apapun yang saya punya. Memberdayakan resource yang ada. Tanda kutip. Ya, tidak berani pinjam bank, gitulah kira-kira Pak. Kira-kira ya. Tidak berani saya. Tidak berani, nggak berani Pak. Nah itu juga, ini belum tentu harus ditiru loh Pak ya. Belum tentu harus ditiru, ya juga salah gitu. Tetapi saya yang punya sebuah pemikiran perjalanan juga harus bahagia gitu. Jangan sampai mumet. Ya, saya juga siap hasilnya nggak gede-gede banget gitu loh Pak. Siap saya gitu. Ya, sehingga saya memilih modal dari resource yang ada. Sehingga risikonya kecil. Itu contoh Pak. Contoh yang villa ini ya, ini. Yang paling baru berarti yang paling baru. Itu awalnya mau hotel atau villa. Gitu. Dengan segala analisis, karena resource yang saya punya itu cukup untuk 7 villa. Kalau hotel perlu effort bank gitu Pak. Saya memilih enggak, villa aja gitu loh Pak. itu kira-kira. Mungkin secara hasil bisa lebih besar itu, tapi saya enggak mau, bukan itu tujuan saya. Itu kira-kira. Jadi yang berikutnya perlu saya sampaikan juga ke teman-teman. Orang sering salah tentang modal. Orang selalu berpikir modal itu adalah uang. Padahal yang disebut modal itu ada 4 kan gitu Pak ya. Ya. Kalau uang itu apa yang kita punya, ya. Kemudian apa yang kita bisa, kan skill berarti. Kemudian siapa yang kita tahu, ya itu teman dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat itu adalah siapa kita, ya. Apa yang aku punya, apa yang aku bisa, kemudian siapa yang aku tahu dan siapa aku. Siapa aku nih Pak yang super penting, modal paling besar. Apakah saya orang yang penuh harapan dalam keadaan apapun tetap punya hope, ya. Kemudian efisiensi, apakah saya penuh keyakinan apa yang saya lakukan pasti bisa ini, kalau saya tekun pasti akan jalan gitu, ya. Kemudian berikutnya resilient, ya, bahwa kalau gagal dia tidak menyerah, ya tentu yang berikutnya siapa saya itu harus orang optimis Pak. Jadi melihat sesuatu selalu dari sisi positifnya. Itu kira-kira Pak. Jadi kalau saya modal itu tidak hanya uang. Bagaimana modal-modal yang lain akan membuat risiko Anda akan menjadi lebih kecil gitu. Tetapi tentu ya Anda juga siap-siap hasilnya juga enggak seberapa. Bukan enggak seberapa sih, saya salah juga ya, bukan tidak mensyukuri. Jadi mungkin ini yang lebih tepat, saya merasa kok enggak enak saya disebut pengusaha. Itu kira-kira. Ada satu statement yang menurut pandangan saya sangat bagus gitu ya. Yaitu apa yang selalu Bapak sampaikan dari awal tadi, bahwa saya harus lebih baik, saya harus lebih baik, saya harus lebih baik. Bapak mengucapkan itu mungkin lebih dari 3 kali gitu. Dan itu relate dengan tadi
deskripsi modal versi Bapak yang keempat, yaitu siapa saya. Oke. Betul ya Pak Betul. Oke, luar biasa. Saya yakin bahwa perjalanan menjalankan peran Bapak sebagai entrepreneur itu tidak akan lepas dari kerjasama ya atau partnership dengan pihak lain. Nah, apa menurut pandangan Bapak dan apa yang sudah Bapak alami dari sekian tahun menjalani semuanya itu spesifik tentang partnership ini? Saya relatif terlambat memahami pentingnya partnership. Oh ya. Nah, ini menarik. Nanti dulu saya berpikir bahwa kita bisa kok sendiri gitu. Terbukti waktu saya membuka restoran di Sanur pertama, mengelola itu, kemudian itu semua sendiri, Pak. Dan terbukti tumbuh gitu, Pak. Nah, pelajarannya padahal ilmunya sudah dapat dari Pak San waktu itu Pak buat kampus. Dan saya merasa pertumbuhannya jauh lebih bagus gitu ya. Itu karena partner. Nah, waktu saya membuat restoran White Kenny, saya tetap merasa saya bisa fight sendiri gitu. Nah, buka saya Pak ya. Melihat kanan kiri ada restoran, wah ini jalan ini akan bagus untuk resto gitu. Saya buka. Ternyata dunia berubah. Menurut saya loh ya. Tadi perubahan. Ini berat saya ngangkat restoran ini Pak. Bahkan saya sampai stres kalau pulang dari kampus tidak berani pulang karena itu depan rumah Pak ya. Karena saya sepi. Sekedar ada gitulah. Yang kanan kiri bisa ramai gitu. Oke, jadi langsung kelihatan ya kalau Bapak pulang ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah di situ saya cari, ternyata sudah terjadi perubahan. Banyak sekali anak-anak milenial yang kanan kiri saya itu mereka berkolaborasi dan berpartner gitu. Jadi ada yang pintar sosmed, ada yang pintar masak, dan pintar hospitality, dia buat restoran. Saya pikir, aduh gimana kita ngelawan itu? Gak bisa Pak. Nah di situ saya akhirnya merasa kita harus berpartner gitu. Maka terus ditambah perkembangan, ditambah saya sudah umur, saya passion saya mengajar dan kampus, maka disitulah masuk anak saya. Saya carikan partner-partner, apakah partner itu berupa konsultan yang menemani jangka panjang, atau kalau mau sama-sama mengeluarkan modal entah kalian dan lain sebagainya. Nah maka itu pas pandemi Pak, pembelajaran itu saya dapat, saya rasakan gitu, sehingga akhirnya saya carikan orang-orang dan yang untuk menemani berpartner dengan anak saya. Dan akhirnya restoran itu dirubah, White Kenny-nya. Banyak kesalahan-kesalahan saya dulu ternyata. Hal-hal kecil Pak. Wah ini Pak jangan pakai tangga di sini karena kenyamanan tamu terganggu. Sampai begitu Pak, detail-detail begitu. Bapak kalau duduk di sini Pak, terus tamunya duduk di sana. Gak nyaman loh Pak. Kan gitu ya. Bapak harus isi ini loh Pak. Gitu contohnya Pak, gitu. Dirombak total dan akhirnya jalan dengan baik. Jadi menurut saya partnership itu luar biasa penting, tetapi teknik berpartner itu jangan salah ya kan begitu Pak ya. Ini ya, teknik partnership penting, tekniknya yang juga mesti diperhatikan ya. Betul. Gimana Pak menurut Bapak tekniknya? Saya kasih story ini sering disampaikan story ya. Yang saya lupa ya namanya majalah gitu ya, tulisan gitu, ada buku yang sangat terkenal gitu. Itu dibuat oleh wartawan sama dosen, profesor gitu. Nah terus ayo kita jadikan buku dok, riset-riset kamu gitu ya. Oke gitu. Udah kita bagi hasilnya 40-60 ya. Gitu. Oh siap gitu, keduanya bilang siap Pak. Akhirnya buku tuh laris gitu. Nah begitu laris, keuntungannya kan dia bagi nih sekarang. Yang satunya ngasih ini loh 60% buat kamu gitu. Si A ngasih si B 60% gitu. Loh si B kaget. Loh enggak. Loh kamu yang 60 gitu loh. Maksudku dulu kamu yang 60. Yang satunya loh enggak maksudku kamu yang 60. Jadi memberikan orang lain porsi lebih besar gitu ya. Inilah yang menyebabkan dia sukses dalam berpartner. Demikian juga story-nya Hewlett Packard kan gitu Pak ya. Di flip itu koinnya ya. Ya. Yang orang nama yang menang itu yang duluan ya. Ternyata bukan Hewlett yang menang tapi Packard, tetapi Packard lah yang milih justru ingin dia ya duluan namanya. Di tahap awal saja sudah ada
niat baik gitu niat baik untuk mengutamakan partnernya gitu ya. Jadi senang juga ya partnernya ya. Ya. Oke. Itu. Oke, ini menarik ya. Hal yang paling penting, Pak. Ego, memaafkan, ya salah itu wajar gitu. Yang seperti itu jangan merasa kita paling capek gitu loh, Pak. Oke. Itu ada apa-apa ya dibicarakan. Gitu mungkin, Pak. Yes, oke. Jadi semua itu memungkinkan kerjasama dan partnership yang terlibat pada setiap unit bisnis itu bisa terakomodasi dengan baik gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini pertanyaan di dalam sesi ini. Ini karena menyangkut entrepreneurship ya. Di dalam konsepnya salah satu yang terkenal itu adalah ketika kita mempunyai sebuah unit usaha ya. Setidaknya ada 3 hal yang kita perhatikan, yaitu product feature atau kinerja dari sebuah produk atau layanan performance produk atau layanan yang akan kita jual kepada pelanggan kita. Kemudian operational excellence, secara operasional itu bagaimana berjalannya proses kalau di restoran ya proses mulai memesan, melayani dan seterusnya, pembayaran dan sebagainya. Atau yang ketiga ini customer intimacy gitu membangun kedekatan kepada pelanggan kita. Jadi ada 3 dimensi pada setiap unit bisnis yang akan kita kelola gitu. Nah, konsep itu Bapak terapkan di unit bisnis yang Bapak kelola bagaimana, Pak? Oke, begini, Pak. Saya setuju sekali memang seperti itu, Pak ya. Kita mau hebat di produknya atau hebat di layanannya atau hebat di prosesnya sehingga dia sangat efisien kan begitu. Kalau bisa sih semuanya gitu kan. Angel, gitu ada yang menarik ya. Ternyata ini kan akan menjadi value atau menjadi kelebihan dari produk yang diingat oleh pelanggan kita gitu. Yang menarik dari pengalaman saya itu ternyata value yang kita, kalau dari UMKM loh kayak saya dari kecil ya. Kalau besar kan bisa direncanakan dari awal. Itu value atau kelebihan yang kita tawarkan itu sesuai dengan jiwa yang membangun gitu, Pak. Jiwa yang itu. Jadi sesuai dengan siapa entrepreneurnya gitu ya. Nah, kalau saya akhirnya ya dengan melihat teori itu, teori itu kan saya baru tahu setelah catering jalan semua jalan. Ternyata saya customer intimacy, Pak. Bapak hebat di sana ya. Gimana ya? Saya tanpa sadar kesana karena saya itu memang senang melayani. Lebih capek saya nggak apa-apa gitu loh, Pak. Saya lebih kesana ya. Untung dikit nggak apa-apa. Lebih kesana. Yang penting dia senang. Nah, makanya catering saya itu karena dikenal. Pertama itu karena yang punya juga ikut di sini loh. Bahkan angkat piring itu saya. Sekarang udah mulai besar beda lagi. Kalau dia catering namanya kami ya. Dia cateringnya itu nggak apa-apa Bu. Kadang-kadang sampai malam juga nggak apa-apa pelayannya gitu. Karena memang saya ajari mereka melayani sampai tuntas gitu. Nah, baru pelan-pelan saya tulis kelebihannya. Apa itu untuk catering itu Pak ya. Bahwa buatlah pesta itu berkesan. Jadi dengan kami pesta Anda akan berkesan gitu. Itu itu yang saya buat, Pak. Kemudian contoh kampus, Pak. Kampus. Karena saya tipikalnya adalah dekat dengan orang, tidak membedakan gitu. Akhirnya friendly kampus. Friendly kampus. Jadi banyak orang yang kampus yang friendly kampus itu jargon saja. Kalau kami itu ya memang gitu. Nah, ini baru pagi itu sebelum podcast kan saya ngechat itu mahasiswa Pak. Pak saya ada kendala Pak. Mereka ngechat rektor itu biasa. Mungkin ada gitu. Dan langsung Bapak merespon dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Iya itu. Satu lagi Pak yang perlu saya tambahkan. Beberapa poin itu kan dari perjalanan saya itu memang dari apa yang ada untuk saya bangun. Demikian juga karakter saya menjadi value. Dari apa yang ada untuk dibangun ini yang menyebabkan saya sama Pak Ranadi gitu ya. Sering diundang atau seminar untuk masa pensiun gitu. Karena masa pensiun bisnis itu kan mengisi waktu itu kan dari apa yang ada. Itu kira-kira Pak. Terima kasih Pak ya cerita yang menarik
perjalanan waktu Bapak menjadi seorang entrepreneur di sela-sela kesibukan Bapak sebagai seorang rektor. Dari serangkaian diskusi kita sebelumnya, apa yang bisa kita simpulkan bagaimana pemirsa atau pendengar kita ketika ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu ya? Silakan Pak. Nah, kalau dari perjalanan saya dan tentu hasil diskusi tadi ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan kita. Sebagai ya semoga menginspirasi lah. Sharing kita ya, perjalanan kita. Ya. Yang pertama itu selalulah ingin lebih baik gitu. Nah, kalau dalam bahasa umum itu jangan hanya mau di zona nyaman gitu. Apapun saat ini bagaimana lebih baik, bagaimana lebih baik. Ini akan memacu kreatif kita. Kalau ada saja yang akan kita lakukan gitu. Nah, kemudian dengan kita nanti sudah diskusi atau bergaul-bergaul dengan entrepreneur, ya jadinya apa yang lebih baik? Apa yang saya lakukan? Biasanya akan mengarah ke sana gitu Pak. Itu kira-kira. Kan kata orang dengan siapa kita berteman atau sekarang akun apa yang kita follow, kita akan jadi itu kan gitu Pak ya. Jadi selalu lebih baik dan salah satunya kalau mau jadi entrepreneur bertemanlah dengan para entrepreneur. Itu yang pertama. Gitu ya. Nah, yang kedua jangan banyak teori gitu Pak. Pokoknya jalankan. Pokoknya jalankan. Itu kira-kira. Ya, lakukan saja. Apalagi banyak sekali kadang nasihat itu kan merancukan gitu. Harus melakukan sesuai dengan passion gitu misalnya. Kalau itu kita kejar, kita tidak berbuat apa-apa gitu. Nunggu tidak datang-datang gitu ya. Karena passion itu seperti menggali sumur Pak. Jadi saat bertemu passion itu sama dengan bertemu air yang jernih. Tapi ingat penggali sumur itu sebelum ketemu air jernih Pak. Dia akan melewati air keruh. Dan sulit-sulit menggali kan gitu Pak. Coba orang ketemu yang jernih ya. Yang jernih atau ketemu sesuai dengan kita. Ya. Nah, kalau wah ini nggak senang, wah ini capek, oh ini nggak pas, ini nggak jadi Pak. Demikian juga penggali sumur, wah ini kok nggak langsung dapat jernih, ya nggak akan jadi. Jadi jangan menunggu passion, ya, jangan harus nyaman, pokoknya ide sedikit, jangan tunggu sempurna, coba. Tentu dengan risiko yang terukur gitu ya. Seperti yang saya cerita tadi itu. Itu yang kedua. Pak. Nah, ketiga. Seperti Bapak sampaikan ya, itu bahwa kalau supaya kita sukses berhasil lah, anggaplah laku dengan baik begitu bahasa sederhananya, harus ada pembeda. Boleh diambil dari segi produk yang atau layanan punya feature atau performance yang bagus, lebih cepat lah, lebih halus lah, lebih enak, lebih dan sebagainya kan begitu. Kalau restoran lebih enak. Kemudian yang kedua adalah proses ya, lebih efisien, efektif. Kemudian yang berikutnya lebih dekat dengan pelanggan. Nah, mau tidak mau kita harus memilih salah satunya. Nah, ternyata saran yang kedua tadi lakukan saja. Ternyata kelebihan itu akan tergantung Anda nanti gitu. Tipikal Anda gitu. Seperti saya bilang catering saya, kemudian persewaan saya, kampus. Itu memang kelebihannya berupa customer intimacy, dekat dengan pelanggan, itu layanan yang baik gitu ya, karena fit dengan tipikal Bapak gitu ya. Nah, ternyata kalau kita ngomong villa saya, villa sekarang ini, itu ternyata kelebihannya itu adalah justru di produk, di performance. Mengapa? Karena mulai mendesain, mulai dari merancang konsep dan sebagainya, itu sama saya menyerahkan atau berdiskusi dengan manajemen hospitality management gitu Pak, namanya Pramana. Karena tipikalnya dia adalah memang orang hotel gimana bagusnya, villa gimana bagusnya. Ternyata di produk Pak. Saya juga masa gitu sih.
oh masa semahal itu gitu, oh, masa harus segini gitu. Tapi saya sudah percaya dia hebat, sehingga oke gitu Pak. Ya memang investasinya membengkak gitu, tapi dalam koridor saya. Ternyata memang 4 Agustus ini buka dari tamu-tamu yang datang yang merasakan kelebihan dari sisi situ, gitu kira-kira. Dan itu yang akan menempel di benak customer villa tadi. Villa, itu kira-kira Pak. Yes, menarik. Itu 3 kesimpulan yang bisa saya berikan. Itu Pak. Terima kasih. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Ini kemungkinan besar akan terjadi dalam kehidupan seorang entrepreneur. Dari semula kita menceritakan sebuah kisah kesuksesan. Yang sebenarnya di balik kesuksesan itu ada tahap-tahap yang up and down, up and down. Yes, okay. Betul ya Pak? Betul. Barangkali Bapak mengalami juga hal itu. Nah, pada saat seorang entrepreneur itu berada pada titik terendah, apakah tadi Bapak cerita restoran White Kenny saya ini, kalau saya pulang kampus kan selalu kelihatan mata saya, sepi itu kan jadi hatinya kecil gitu mengecil gitu. Tentu Bapak mengalami ini juga di bisnis yang lain. Nah, tips Bapak kepada teman-teman kita kepada mitra bisnis yang kebetulan juga seorang entrepreneur berada pada titik itu. Apa yang bisa Bapak berikan tips atau mindset lah ya. Oke, begini Pak. Pertama saya bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Karena saya tipikal yang tadi itu. Saya bukan penggemar resiko banget. Saya cari yang super aman gitu. Yang penting saya lebih baik. Nah, sehingga dalam kondisi yang terburuk pun apes-apesnya saya juga nggak masalah gitu. Itu contoh ya, yang betul-betul nggak jalan usaha saya itu adalah properti. Saya sempat bisnis properti. Saya sempat beli tanah, saya kapling gitu Pak ya. Saya nggak suka ketemu dengan maklar Pak, stres saya. Terbengkalai sampai sekarang. Ini kan rugi nih, bukan rugi, tapi stres kan saya enggak juga. Kenapa? Karena resiko terburuknya adalah tanah itu saya beli gitu loh Pak. Jadi tanah itu ya saya anggap beli tanah. Itu kira-kira. Jadi risiko terburuknya ya nggak apa-apa. Gitu Pak. Nah kemudian itu syukurnya saya. Nah sekarang kita lihat. Tetapi tentu teman-teman juga ada yang penggemar risiko supaya lebih berhasil. Cuman kalau pilihannya seperti saya ya berhasilnya juga enggak berhasil nemen gitu loh Pak. Tapi saya nggak apa-apa. Saya mau perjalanan happy gitu. Kan pilihan orang. Nah ini tipnya Pak. Di momen tertentu kita akan merasa aduh kok aku stres. Di momen tertentu aku happy banget. Nah mungkin story ini bisa menutup Pak. Untuk membuat sebagai mindset dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Begini, seorang petani punya kuda 1 Pak. Dan punya 1 orang anak lelaki. Nah kuda ini adalah untuk dia kerja. Jadi orang ngongkosi untuk ngangkut gitu. Tiba-tiba kuda ini hilang gitu. Penduduk sekitarnya kasihan sama petani itu. Petani kasihan ya, nasibmu buruk sekali. Kamu punya 1 kuda sekarang hilang ya. Dia tetap senyum loh Pak. Tetap senyum. Dia bilang, nasib buruk, nasib baik kan gak ada yang tahu gitu. Dan ternyata 2 minggu kemudian kuda yang hilang itu membawa 4 kuda liar dari hutan. 5 dia punya kuda. Penduduk sekitar rezekinya bertambah gitu ya. Datang Pak, Pak Tani, nasib kamu baik sekali gitu ya. Sekarang kamu punya 5. Dapat senyum dia Pak. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk kan gak ada yang tahu gitu. Ya, apa yang terjadi? Satu-satunya anak yang dia punya menjinakkan 4 kuda itu dan terpelanting kakinya patah. Datang lagi pun masyarakat sekitar, aduh kasihan ya Pak Tani, kamu punya anak 1 laki-laki ternyata cacat sekarang. Senyum lagi dia. Nasibmu buruk, nasib buruk, nasib baik kan tidak ada yang tahu. Dan ternyata benar, ini zaman kerajaan berperang membutuhkan para lelaki, ya. Untuk jadi tentara, kecuali yang cacat. Jadi satu-satunya yang tinggal bersama orang tua ada anaknya. Jadi dia ternyata beruntung. Jadi teman-teman, baik buruk itu tidak ada yang tahu.
Jangan stres pada saat kita berat, belum tentu itu juga buruk. Dan sebaliknya saat lagi bagus, belum tentu juga itu baik. Oke ya, luar biasa. Ya. Terima kasih sesi sharingnya untuk BWI Podcast Pak. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman kita yang mendengarkan ataupun yang melihatnya. Demikian, semoga sesi ini bermanfaat. Saya Fatoni dan Mademuku, sukses buat Anda.